Salam semangat untuk para pejuang guru penggerak. Nah, perkenalkan nama saya Sahari Mahfiroh. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual tugas dari modul 1 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dewantoro dikenal dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryodiningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya bagi para priayi ataupun orang-orang Belanda. Nah, apa saja sih pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan? Nah, yang pertama adalah tentang trilogi pendidikan. Pertama, engaso sing tulodo, di mana guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus bisa memberikan contoh tindakan yang baik, setidaknya dengan hal yang diajarkannya. Yang kedua, ing madya mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini guru harus memiliki prakarsa, ide atau wawasan untuk pengetahuan siswa-siswanya, bukan hanya membaca ulang yang ada di buku siswa ya, atau malah justru kita hanya memberi soal saja dan siswa hanya mengerjakannya saja. Yang ketiga adalah tuturi handayani, di mana dalam hal ini guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Nah, inilah yang harus menjadi tugas utama guru, di mana guru harus bisa menjadi motivator, merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa, di mana nantinya siswa bisa memanfaatkan potensinya yang dimiliki oleh siswanya demi mencapai cita-citanya. Juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dan pendidik sebagai pamong, sebagai tuntunan dan pengarah agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, kita ini sebagai pamong harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pemikiran yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, bahagia, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Nah, setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam hal belajar. Apa yang dekat, yang dikenal baik dari anak, yang dikenal itulah yang menyenangkan. Sesuatu yang akan mudah dipahami oleh anak, anak bisa mudah mendapatkan materi pelajarannya sesuai dengan lingkungannya. Prinsip pembelajaran yang berpusat kepada anak adalah anak sebagai subjek, di mana anak aktif dalam membangun pemikirannya. Nah, ini di mana kalau guru masih dominan dalam pembelajarannya, berarti guru mengambil hak anak. Nah, semoga kita sebagai calon guru penggerak mampu menjadikan anak sebagai pusat pendidikan. Nah, pemikiran yang keempat itu adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga bisa menciptakan karya. Nah, keluarga ini menjadi tempat utama yang baik melatih sosial anak bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat persemaiannya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem terkecil untuk mempersiapkan anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran tinggi yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri, memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Konsep atau pemikiran Dewantoro itu sudah diterapkan di dunia pendidikan yang ada di Indonesia.
Sebagai pusat tuntunan, saya sebagai seorang guru menjadi hal yang wajib memberikan contoh kepada anak-anak supaya anak-anak bisa berkembang dengan baik. Motivasi dan strategi yang baik mampu membangun semangat belajar anak didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya. Hal ini merupakan salah satu modal awal yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan trilogi pendidikan yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesediaan guru ini bisa menjadi penampung saran-saran dari motivasi anak-anak. Dalam proses pembelajaran, hal yang pernah saya lakukan terkait dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah saya telah memberikan ruang belajar anak yang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat anak. Di mana dalam proses pembelajaran saya menggunakan model atau media yang merupakan nuansa dari anak-anak. Salah satu yang pernah saya gunakan adalah ini, model pembelajaran dengan menggunakan media ular tangga. Nah, dalam model pembelajaran media ular tangga ini, anak di dalam pembelajaran dia bisa merasa nyaman, dia bisa merasa asyik dalam mengikuti pembelajaran, tetapi dia juga bisa menangkap apa yang menjadi materi esensial dari pembelajaran tersebut. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya dalam menggunakan media ini, anak bisa mengingat pembelajaran yang telah dia pelajari dengan jangka yang panjang, sehingga tidak perlu khawatir lagi apakah anak itu bisa menerima pembelajaran atau tidak. Dengan pembelajaran yang mengasyikkan, pasti mampu membawa anak kepada hal-hal yang positif. Selain itu juga saya pernah menggunakan dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Di mana dalam hal itu saya menggunakan pembelajaran di mana anak belajar dalam proses pencernaan. Di mana dalam proses pembelajaran ini anak membuat sebuah model organ pencernaan, salah satunya dengan menggunakan malam. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah saat proses pembelajaran anak membuat model organ pencernaan dengan menggunakan malam. Mereka bekerja dengan sendiri, mereka mengasah pemikiran, kemampuan mereka, sehingga mereka mampu membangun sebuah ilmu, sehingga apa yang dicapai pada tuntunan pembelajaran saat itu mereka tercapai. Nah, itu demikian sedikit dari beberapa pembelajaran yang sudah saya lakukan terkait dengan makna filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mengajarlah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas, agar apa? Mencetak generasi yang berkualitas. Aku dan kamu bergerak bersama. Kita bergandeng tangan, menggerakkan pendidikan menuju Indonesia generasi emas. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.